Pak Muhammad Taha ya. Sehat Oke, selalu. terima Ya. kasih. Ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Bapak Toha selaku penguji yang telah memberikan saran masukan untuk penyempurnaan rencana aktualisasi. Terima kasih Prof. Asfa Widianto yang telah berkenan bergabung di Zoom meeting. Monggo bisa melanjutkan aktivitas dan nanti bisa live meeting. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Eh, Baik, selamat untuk Mas Ahmad Fahri yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasi. Monggo bisa kembali ke main room ya, atau nanti bisa off cam di breakout. Baik, kemudian untuk urutan yang kedua, Saudara Ahmad Solahuddin ya. Ya, untuk mentor sudah siap, Mas? Bentar, Bu. Ini masih proses. Oke, baik. Sambil berproses, nanti Mas Solahuddin eh, bisa memaparkan dulu, nggih. Oke. Eh, Baik, monggo kami berikan kesempatan yang pertama pada Mas Ahmad Solahuddin untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Silakan. Mohon izin Bu Rizka, apakah sudah terlihat di layar? Sebentar, nampaknya masih berproses. Sudah, monggo silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji, Ibu Rizka Nurfitriah SSI MPD selaku coach, dan juga yang saya muliakan Bapak Haji Nur Hamid SAI selaku mentor. Izin memaparkan Bapak Ibu dari rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Layanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Saya Ahmad Solahuddin, CPNS penghulu ahli pertama yang saat ini bertugas di KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Selama kurang lebih 4 bulan menjalani tugas sebagai pegawai baru, saya mulai memahami dinamika kerja, mengikuti alur pelayanan, serta melakukan observasi. Dari pengalaman tersebut, saya menemukan beberapa isu di lingkungan kerja. Yang pertama, belum optimalnya akses informasi terkait prosedur pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Bulu. Untuk isu kedua, belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mendorong keterlibatan calon pengantin di KUA Kecamatan Bulu. Isu ketiga, belum optimalnya penerapan sistem pendaftaran nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Bulu. Isu keempat, belum tertatanya arsip dokumen nikah secara rapi dan terstruktur di KUA Kecamatan Bulu. Dan yang terakhir, belum optimalnya pelaksanaan pencatatan resmi setiap peristiwa pernikahan di Kecamatan Bulu. Setelah saya menemukan 5 isu di KUA Kecamatan Bulu, semua isu tersebut saya analisis menggunakan metode APKL. Dari hasil analisis APKL, kemudian saya ambil 3 isu terbesar untuk saya analisis lebih lanjut menggunakan metode USG. Dari hasil analisis USG, isu yang menempati prioritas utama adalah belum optimalnya akses informasi terkait prosedur pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Bulu. Oleh karena itu, isu ini saya jadikan topik aktualisasi karena dinilai paling mendesak, berpengaruh langsung pada kualitas layanan, serta perlu segera dicarikan solusi. Waalaikumsalam. Waalaikum. Lanjut, analisis respon untuk akar Waalaikumsalam masalah. Bapak. Dari manusia, pegawai lebih fokus administrasi, kemampuan konten digital terbatas, dan inovasi butuh dukungan. Untuk metode, belum ada SOP medsos, informasi jarang diperbarui, dan evaluasi belum rutin. Media informasi masih konvensional, infografis belum menarik, dan medsos belum optimal. Untuk lingkungan, masyarakat terbiasa bertanya langsung, literasi rendah, info beredar sering tidak valid. Kesimpulan, masalah muncul karena keterbatasan pegawai, metode, media, dan kondisi masyarakat. Sehingga muncullah gagasan kreatif, optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi layanan pernikahan pada kantor urusan agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
Selanjutnya saya masuk pada materi kerancangan aktualisasi. Ada 5 tahapan kegiatan yang saya susun. Untuk pertama, identifikasi masalah dan koordinasi. Di tahap ini saya mengumpulkan kebutuhan konten dari masyarakat dan pegawai, menganalisis kendala, lalu berkoordinasi dengan mentor. Outputnya berupa laporan kebutuhan konten dari hasil koordinasi. Untuk kedua, penyusunan perencanaan dan pedoman. Saya menyusun ketentuan konten, konsultasi dengan tim humas, lalu finalisasi. Hasilnya berupa dokumen pedoman resmi pengelolaan media sosial KUA. Untuk ketiga, produksi konten edukasi, meliputi riset bahan, penyusunan naskah dan desain, serta review konten. Outputnya berupa draft, materi valid, dan konten siap publikasi. Keempat, publikasi konten. Konten dijadwalkan, diunggah ke media sosial resmi KUA, dan dievaluasi interaksinya. Hasilnya berupa konten terunggah sesuai jadwal dan laporan engagement. Kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Saya kumpulkan umpan balik dari masyarakat, analisis efektivitas program, lalu buat rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Outputnya berupa laporan evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya ini adalah jadwal pelaksanaan aktualisasi. Saya susun dalam 5 tahapan sesuai matrik sebelumnya. Untuk tanggal 1 sampai 2 Oktober dilakukan identifikasi masalah dan koordinasi. Tanggal 3 sampai 7 Oktober penyusunan perencanaan dan pedoman. Tanggal 8 Oktober sampai 4 November fokus pada produksi konten edukasi layanan pernikahan. Masih di periode 8 Oktober sampai 4 November, dilakukan juga publikasi konten di media sosial KUA. Terakhir, tanggal 5 sampai 11 November, evaluasi dan tindak lanjut program. Dengan alur ini, kegiatan bisa berjalan sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Melalui aktualisasi ini, saya berharap akses informasi layanan pernikahan di KUA Kecamatan Bulu dapat lebih optimal, sehingga masyarakat tidak hanya terbantu dalam administrasi, tetapi juga teredukasi dengan baik. Semoga upaya kecil ini bisa memberi manfaat dan mendukung terwujudnya pelayanan KUA Bulu yang lebih berkah. Sekian Ibu, selanjutnya Oke, saya kembalikan baik. ke Bu Dana. Selamat, nggih. Terima kasih Mas Ahmad Solahuddin. Untuk Bapak Nur Hamid. Assalamualaikum Bapak Nur Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Nggih, Bu. baik Bapak, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Nur Hamid selaku mentor untuk memberikan penguatan untuk waktu maksimal 4 menit. Monggo Bapak, kami silakan. Nggih. Matur nuwun, Bu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengampu yang mendampingi atau membimbing dari pegawai kami, Mas Ahmad Solahuddin, untuk mengikuti latsar tentang optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi layanan pernikahan pada KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Jadi kami sebagai Kepala KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Mas Ahmad Solahuddin untuk mengoptimalisasi media sosial yang ada di KUA Bulu supaya lebih dikenal oleh masyarakat, lebih diketahui oleh masyarakat, lebih dimanfaatkan oleh masyarakat, yang tujuan utamanya tentu saja untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada penikmat layanan yang ada di KUA, dan lain-lain. Memang media sosial di KUA Bulu itu istilahnya baru mulai aktif, ini baru-baru saja. Jadi sebelum-sebelumnya, sekitar sebelum bulan Juni, sebelum bulan Mei, itu memang media sosial di KUA Bulu itu memang sangat terbatas. Alhamdulillah kemarin ada tambahan pegawai dari P3K dan CPNS yang itu sangat membantu bagi KUA Bulu, sangat membantu kami untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu layanan-layanan dan capaian-capaian yang sudah dilaksanakan oleh KUA Bulu.
karena banyak sekali masyarakat itu yang mereka belum tahu, mereka belum paham, mereka bahkan kadang bertanya, menyempatkan diri, meluangkan waktu ke KUA dulu hanya untuk bertanya layanan-layanan yang seharusnya itu bisa disampaikan oleh media sosial, di media sosial. Termasuk eh, apa yang dilaksanakan oleh Mas Ahmad Salahuddin di media sosial untuk mengedukasi masyarakat, terutama di bidang layanan pernikahan, saya kira itu sangat membantu tugas kami untuk menyampaikan ke masyarakat, juga sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan info tersebut. Dan saya kira untuk media sosial, kami kemarin memang menugaskan secara spesifik kepada Mas Ahmad Salahuddin untuk berfokus pada layanan pernikahan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang disampaikan nanti juga tidak hanya di layanan pernikahan, akan tetapi juga berkembang ke layanan-layanan yang lain, misalkan layanan wakaf atau layanan-layanan administratif, pengurusan administrasi di KUA, dan lain-lain yang itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, harapannya kami setelah nanti Latsar ini dilaksanakan oleh Mas Ahmad Salahuddin, semula yang media sosial tersebut kurang dikenal oleh masyarakat akan sangat dikenal oleh masyarakat, akan sangat dinikmati, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan juga setelah Mas Ahmad Salahuddin menikah melaksanakan kegiatan tersebut sampai selesai, bahkan pasca mengikuti Latsar pun kami mengharapkan bahwa eh, penyampaian informasi-informasi, edukasi, dan lain-lain kepada masyarakat itu akan terus berjalan dan terus meningkat. Harapan besar kami kepada Mas Ahmad Salahuddin, juga pegawai dari KUA Bulu yang lain, karena pada saat ini media sosial memang menjadi tumpuan utama bagi Kementerian Agama khususnya untuk menyampaikan informasi yang sekiranya berguna, sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sangat mendukung dan berharap banyak bahwa apa yang akan dilaksanakan itu bermanfaat bagi kami di KUA, juga bermanfaat bagi masyarakat. Makaten Bu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Nur Hamid yang telah memberikan penguatan. Baik, Sami-sami, untuk nggih. kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SHG MSI, selaku penguji. Monggo Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Mentor yang sangat saya hormati, Pak Dr. Haji Nur Hamid, beliau itu orang hebat, guru saya. Kemudian yang saya hormati WI terbaik kita, Pak Rizka Nur, Ibu Rizka Nur Fitria, beliau WI terbaik kita. Bersyukur Saudara Salahuddin mendapatkan coach atau pengantar diskusi kita, Bu Rizka. Tolong tampilkan pada saya judul saudara. Ya, optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi layanan pernikahan pada kantor urusan agama Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang. Medsos pilihan saudara apa yang digunakan? Medsosnya nanti ada dua, Pak, di Instagram dan TikTok. Ya, optimalisasi media sosial, berarti nanti dua ya, yang saya nagihnya besok ketika laporan hasil itu Instagram sama TikTok ya. Betul, Pak. Terus isinya apa? Untuk isi yang akan disampaikan nanti ada beberapa, Pak, terkait pelayanan pernikahan, seperti prosedur daftar nikah, terus kita juga mengkampanyekan akan pentingnya BIM, terus prosedur alur legalisir, persyaratan apa yang dibutuhkan, terus persyaratan rekomendasi nikah, dan lain-lain seputar pelayanan pernikahan, Pak. Ya, sekarang saya tanya, Saman kan habis ini habituasi sebulan di kantor, terus sebulan lagi balik, gitu kan?
Nah, terus itu kontennya berapa itu selama sebulan zaman bikin itu? Nanti sesuai di jadwal Bapak, ada 20 hari untuk kita produksi dan publikasi konten seputar pelayanan pernikahan. Jadi gini, yang namanya laporan hasil itu menjawab dari rancangan. Jadi sama melahirkan berapa karya itu yang ditagih besok. Ada 20 karya Bapak, berupa infografis dan video kreatif begitu. Ya, 20 karya ya. Ya. Baik. Nah, itu nanti yang menjawab. Nanti dilihat 20 apa enggak kan gitu kan. Ya, oke. Cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Rizka dan terima kasih Pak Mentor. Cukup dari saya. Terima kasih Pak Toha selaku penguji yang telah memberikan saran masukan demi penyempurnaan rencana aktualisasi. Terima kasih Pak Nur Hamid telah bergabung via Zoom meeting. Monggo setelah ini bisa melanjutkan aktivitas dan mohon berkenan bisa live Zoom.